Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, kami mencoba mengetahui bagaimana warga di sekitar rumah keluarga besar Akiditio mengetahui soal keluarga besar Akiditio beserta dengan anak-anaknya. Berikut kami coba untuk mewawancarai penduduk warga yang tinggal di sekitar rumah keluarga besar Akiditio. Pak, kenal dengan Ibu Herianti? Kalau kenal dekat sih enggak, hanya kenal sebagai ya, tetangga aja. Bapak tahu usaha apa Ibu Herianti? Kalau dulu suaminya itu punya ekspedisi. Bapak sendiri percaya nggak kalau Bu Herianti mau menghibahkan uang 2 triliun? Percaya nggak percaya sih? Percaya nggak ada orang yang mau nyumbangin 2T gitu kan? Percaya nggak percaya sih, soalnya kan uang segitu nominalnya banyak. Tapi kita kenal sama beliau. Nggak tahu aja, orangnya kan jarang di sini. Oh, tahu usahanya apa, Pak? Nggak tahu, orangnya jarang kelihatan. Oh, jarang kelihatan, Iya. Pak. Oh, ya. Percaya nggak kalau mau nyumbang 2T? Percaya nggak? Nggak percaya, Bu ya? Akal ya, Bu. Ya. Kenal tapi Ibu dengan ini? Tidak. Tidak kenal. Tidak pernah sekawanan. Usahanya, usaha apa tahu nggak? Nggak tahu, Bu ya? Singapura itu apa dia? Ngerti? Daerahnya mak mana hukumnya? Kalau wong kenal itu tidak begawi lolome ini. Percaya, Bu ya? Akal bolos. Dan saudara, dari sini saya akan mewawancarai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebuah lembaga negara intelijen keuangan yang mengetahui lalu lintas keuangan. Saya juga akan tanyakan terkait dengan biliet giro yang tertulis 2 triliun rupiah yang akan diberikan sebelumnya kepada Kepala Bidang Keuangan di Polda Sumatera Selatan. Ada apa dengan biliet giro ini? Bagaimana dengan kiprah Akiditio? Dan bagaimana dengan lalu lintas keuangan keluarga besar Akiditio? Saya akan menuju ke pimpinan PPATK. Ikuti saya, saudara. Saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Dian Edianare. Pak Kepala, sehat selalu? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, Mas Aiman. Semoga sehat-sehat semua ya. Terima kasih juga Pak, sudah bersedia untuk diwawancari program Aiman. Saya ingin tanya Pak, sebelumnya kita akan bicara soal biliet giro Pak. 2 triliun biliet giro, saya sebutkan karena sudah tersebar dari Bank Mandiri. Saya akan tunjukkan kepada pemirsa terkait dengan biliet giro yang sudah diakui oleh pihak polisian bahwa adalah biliet giro yang benar, yang kemudian diberikan kepada Polda Sumatera Selatan dari keluarga Akiditio atas nama Heni Kresnowati, tertulis 2 triliun rupiah. Berikut ini. Ini biliet giro asli ya Pak? Ya, betul. Kalau artinya kertasnya biliet giro itu ya betul. Dan kemudian ketika coba dicek oleh pihak kepolisian, maka uangnya tidak ada. Dalam artian bahwa tidak sampai 2 triliun rupiah. Entah berapa. Betul. Tapi PPATK pasti tahu Pak berapa jumlahnya ya? Itu terlalu jauh lah untuk dikatakan gitu ya. Terlalu jauh untuk sampai 2 triliun? Jauh sekali. Jauh sekali? Ya. Karena PPATK pasti tahu isinya berapa Pak? Kita akan serahkan kepada kepada Pak Kapolri ya dan juga Kapolda mengenai rinciannya, angka-angka segala macam untuk supaya menimbulkan tentu saja keyakinan ya bahwa bagaimana untuk membandingkan kapasitas yang bersangkutan dengan juga komitmennya untuk memberikan sumbangan. Di bawah 10% Pak jumlahnya Pak? Ya saya bisa katakan begitu, di bawah. Bahkan di bawah 1% Pak? Ya sulit dikatakan Pak Iwan, jadi nanti biar saja nanti mungkin bisa ditanya benar, ke Pak Kapolri ya, dengan ya artinya rendah sekali lah, jadi jauh dari apa yang ditargetkan 2 triliun itu. Oke, itu kan satu referensi. Kita kan nggak tahu karena mereka konon ada 6 anak atau 7 anak katakanlah yang kemudian ingin membantu 2 triliun rupiah. Tentu PPATK juga mencermati anak-anak dari mendiang Akiditio ini dari sisi transaksi keuangannya. Semuanya dicermati Pak? Iya, semuanya Pak. Sejauh ini ya, kalau diakumulasikan juga sama saja, tidak terlalu banyak signifikan berpengaruh sebetulnya. Oke, kalau kita bicara 2 triliun misalnya Pak dibagi katakanlah 7 anak, berarti kurang lebih satu anak 300 miliar rupiah. Itu 300 miliar rupiah saja untuk tiap anaknya, tidak ada uangnya Pak? Ya tidak ada sejumlah itu sih jelas. Seluruh anaknya? Iya. Saya mau tanya Pak, kalau ada orang mau menyumbang sekian miliar atau sekian puluh miliar, biasanya di rekeningnya itu berapa kali lipat dari sumbangan yang dia berikan? Begini Pak, orang tidak mungkin ya
besar pasak dari tiang prinsipnya kan. Mau berapapun sebetulnya nggak ada patokan sebenarnya Pak Iwan ya. Misalnya katakanlah saya punya duit. Paling minimal Pak, misalnya yang tentu nggak ada pasal. Ya, yang penting kalau di rekening itu yang penting kan untuk memaintain rekening aja sebetulnya, memelihara rekening kan. Bayangan saya, tentu saya awam soal ini. Tapi orang-orang yang super kaya, crazy rich, itu ketika ia punya uang triliunan rupiah, maka kecil kemungkinan dia simpan dalam tabungan dalam bentuk liquid atau cash, biasanya dalam aset dan lain sebagainya. Ya betul. Jadi kalau ada betul orang sekali. menyumbang ratusan miliar, itu sangat kecil kemungkinan dia siap untuk memberikan dana tunai, liquid cash. Betul nggak Pak? Betul Pak. Jadi artinya kebanyakan kan pasti kan ditaruh di instrumen-instrumen yang menguntungkan untuk investasi kan. Kalau di bank itu minimal dia ditaruh di time deposit ya atau deposito gitu kan, atau instrumen-instrumen lain lah. Tapi kalau misalnya dialihkan, jadi misalnya begini, yang tadinya deposito sekian, 1 triliun terus dipindahin dulu ke giro atau dipindahin dulu ke buku tabungan, ya bisa saja sebetulnya. Meskipun jarang orang punya uang cash liquid 2 triliun rupiah secara pribadi, itu jarang ya Pak ya? Ya aneh, itu pasti aneh. Buat apa ditaruh cash seperti itu? Dan ini menjadi pelajaran Pak ketika ada orang yang mau menyumbang dengan jumlah yang sangat fantastis berupa uang cash atau tunai. Pasti nggak mungkin. Mungkin sih mungkin, ya. Artinya seperti tadi saya bilang, misalnya dia punya deposito, kemudian dicairkan jadi cash misalnya. Ya. Tetapi ini kan tidak artinya menimbulkan keanehan. Kenapa kalau bisa ditransfer harus cash? Yang bersangkutan mengklaim punya usaha di Singapura. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Mungkinkah itu ketika ada perusahaan di Singapura, cash flow-nya ya, arus uangnya itu kemudian hanya terjadi di Singapura yang kemudian tidak terdeteksi oleh PPATK di Indonesia? Dari hari ke hari ini sampai hari ini kita lakukan monitoring. Apakah ada nggak kemungkinan pergerakan uang dari luar? Ternyata sampai baru beberapa jam lalu kita cek juga tidak ada itu uang masuk sebesar itu. Jadi kalau saya sih sarankan mungkin ke teman-teman Kapolda, nanti dipanggil saja, sudah bikin statement bahwa memang tidak ada uangnya gitu. Dan selesai semua persoalan gitu kan, jangan terus kemudian nanti di Singapura ternyata tidak ada, bilang lagi ada di mana gitu kan. Jadi terus gaduh kita lagi, padahal memang gaduh lagi gitu. PPATK sudah mendapatkan data di Indonesia nggak ada uangnya, di Singapura juga tidak ada aliran uang. Ya, bisa dikatakan sebenarnya begitu Pak, karena kita tidak ada data yang khusus mengenai masalah itu kan, tidak mungkin mengatakan ya seperti saya punya rekening di Singapura cari sendiri aja kan nggak mungkin. Itu sesuatu hal yang mustahil gitu. Paling akhir Pak, uang 2 triliun itu kalau pecahan 100 ribuan, itu kira-kira berapa truk Pak? Ya 2 triliun itu kan sama dengan 2.000 miliar ya. 2.000 miliar itu yang bisa kita coba lah. Kira-kira kalau kita itu satu brut itu 1 miliar berapa? Itu tinggal dikalikan aja tuh. Satu brut? Brut itu satu plastik gitu kan, satu wrap up gitu. Kalau di Bank Indonesia itu kelihatan misalnya satu wrap terus kemudian juga ada yang dibungkus satu plastik, itu berapa jumlahnya, itu tinggal ditumpuk aja kira-kira seperti apa gitu kan. Itu sangat luar biasa besar. Bahkan keuangan aja belum pernah melihat uang 2 triliun ya Pak ya? Nah, saya sendiri belum pernah lihat loh. Baik, terima kasih Pak Kepala PPATK Pak Dian Ediana Rey telah memberikan informasi yang berharga terkait dengan pelajaran siapapun yang hendak menerima sumbangan, maka harus ada kehati-hatian dan ada proses cek verifikasi yang dilakukan. Terima kasih Pak Kepala. Ya terima kasih Mas Iman, terima kasih. 2 periode jadi gubernur, kemudian sejak 2001 jadi bupati di Musi Banyu Asin. Pasti pernah dengar dong Pak sosok warga Sumatera Selatan meskipun beberapa tahun di Aceh, namanya Aki Ditio. Saya akan menelisiknya eksklusif